Dia pun turun dari mobil dan menyadari jika berada di tengah hutan. Salah seorang relawan menambahkan korban mengalami trauma. Mobil nyasar di hutan ini bukan pertama kali terjadi. Di lokasi yang jalannya sempit, warga sering melihat penampakan dengan berbagai wujud. Ada banyak sekali jenazah dulu ditemukan di tempat itu. Sejak itu lokasinya menjadi angker. Halo semua, selamat datang lagi di Cerita Ara. Kali ini aku akan menceritakan tentang kendaraan-kendaraan yang tersesat di hutan yang jalanannya tidak mungkin dilalui kendaraan. Ada cerita yang lagi viral dan tersebar di dunia maya tentang seorang pemuda dengan nama Suryadi, warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tersesat di hutan Pacet, Mojokerto saat mengendarai mobil mengikuti Google Maps. Dia berangkat dari Malang sekitar pukul 6:30 malam. Karena dia nggak hafal jalan, dia menggunakan aplikasi Google Maps yang didengar melalui headset. Ia pun masuk gerbang tol Malang-Surabaya pada Kamis malam sekitar pukul 7. Dengan menggunakan aplikasi Google Maps, dia melaju dengan kecepatan normal melintasi tol Malang-Surabaya. Dalam keadaan sadar, dia mengikuti suara pemandu jalan aplikasi Google Maps yang menyuruhnya belok keluar ke pintu tol Purwodadi, Pandaan. Setelah itu, ia sempat merasa ada yang mengetuk kaca mobil sebelah kiri. Ia pun terus melanjutkan perjalanan. Menurutnya selama perjalanan, ia merasa jalan yang ia lewati sangat bagus, namun tidak bertemu orang sama sekali. 1 jam kemudian, dia merasa mobilnya berhenti dan gak mau jalan lagi walaupun sudah digas. Dia pun turun dari mobil dan menyadari jika berada di tengah hutan. Gak hanya itu, ternyata dia melewati jalan terjal penuh bebatuan. Menurutnya selama perjalanan, ia melewati jalan dengan kondisi bagus. Bahkan dia melaju dengan kecepatan antara 80 km hingga 100 km per jam. Seorang relawan yang membantu proses evakuasi mobil mengatakan setelah menghentikan kendaraan Suryadi, dia berdiam diri di dalam mobil. Dia terlihat berupaya menghubungi orang terdekat namun tidak direspon. Dia akhirnya menghubungi Suara Surabaya untuk meminta pertolongan. Pihak kepolisian Polsek Pacet bersama warga setempat dan relawan menuju ke lokasi kejadian mobil yang terjebak sekitar pukul 9 malam. Mobil dievakuasi dengan didorong bersama puluhan warga dan bantuan mobil 4x4. Mobil dievakuasi sekitar pukul 23.15. Salah seorang relawan menambahkan korban mengalami trauma. Menurut salah satu relawan yang menolong, korban tidak merasakan kejanggalan saat melewati kondisi jalan ekstrim di mana banyak batu. Pengakuan pengemudi mobil melaju kecepatan 80-100 km dan baik-baik aja. Cuman memang dia bilang ada kabut pada kanan kiri jalan yang jaraknya sekitar 1,5 km dari jalan raya. Kasus ini tuh bukan yang pertama kali. Jadi pada tahun 2019 ada seorang bapak bernama Kurtono, warga asal Kertajaya, Surabaya. Dia juga nyaris tewas karena mobil yang ia kemudikan masuk ke dalam jurang sendi di Mojokerto. Waktu itu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2019. Pak Kurtono ini bercerita, jadi pada saat kejadian untuk pertama kalinya, dia melewati jurang sendi saat bepergian ke Malang. Baru pertama kali lewat jurang sendi melalui navigasi dari Google Maps, namun ia baru sadar dan bingung dengan kondisi mobilnya setelah masuk ke jurang sendi sedalam 25 meter pada waktu itu hari Sabtu tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 6 sore. Diduga mobilnya mengalami remblong saat menuruni turunan jurang sendi. Di berita sebelumnya ada juga sebuah mobil masuk ke jurang sendi. Menurut saksi mata, mobil sempat menabrak ke tiang pembatas jurang. Mobil melaju dari arah Malang menuju ke arah Trawas. Kecepatan mobil saat menuruni turunan jurang sendi sekitar 100 km lebih. Pada saat menuruni turunan jurang sendi, supir tidak bisa menguasai kemudi karena kampas rem mengalami panas karena sering diinjak. Akibatnya supir menabrak ke pembatas jurang.
Setelah menabrak ke pembatas jurang, mobil menabrak sisi kanan pohon di sekitar jurang sendi. Akibatnya mobil oleng. Beruntung supir mengalami luka ringan dan segera dibawa ke puskesmas Pacet. Mobil nyasar di hutan ini bukan pertama kali terjadi di Dusun Made, Desa Pacet. Salah satu warga Dusun Made menceritakan kejadian serupa juga pernah terjadi beberapa waktu lalu. Pengemudi tersesat di kuburan. Kembali lagi ke cerita Suryadi. Dia tersesat tuh cukup jauh dari pemukiman penduduk, jaraknya sekitar 3 km. Di lokasi yang jalannya sempit, warga sering melihat penampakan dengan berbagai wujud, khususnya menjelang maghrib dan tengah malam. Biasanya sesosok perempuan dan anak-anak. Menurut warga, lokasi ini menjadi angker karena ada sejarah kelam yang terjadi pada tahun 2002 silam. Di lokasi tersebut pernah ditemukan beberapa jenazah korban banjir dan tanah longsor dari tempat wisata air panas Padusan. Ada banyak sekali jenazah dulu ditemukan di tempat itu. Sejak itu lokasinya menjadi angker. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Apakah dari kalian ada yang pernah mengalami kejadian serupa? Atau ada yang tahu tentang lokasi tersebut? Sampai ketemu lagi di cerita Ara berikutnya yang lebih seru dan bikin bulu kuduk kamu merinding. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya, komen bila ada masukan lain untuk cerita Ara. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk notification supaya kalian tahu kalau aku upload video baru di cerita Ara. Terima kasih, stay safe dan stay healthy. Jangan lupa pakai maskernya. Jaga kesehatan dan tetap produktif. Bye.